Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Ada krecek gak, Bu? Krecek. Berapa duit ya? Beli dong sayur krecek ya? Iya, ada 2 dah. Mau ngomong Rocky Gerung jadi yang terus ngomong Rocky Gerung. Bu, ini saya terusin ya soal Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ini ya dahsyat ya. Dia kan mau dilaporin polisi karena dianggap menghina presiden oleh pendukung dari Pak Jokowi. Sebabnya kalau nggak salah gini, saya lihat di Hersu Beno Arif itu. Ini gara-garanya juga Hersu Beno Arif sih nanya-nanya di FNN tuh, di Rocky Gerung Official, gara-gara dia juga. Jadi kata Rocky Gerung, ini akarnya kalau saya nggak salah nangkap ya. Presiden dulu katanya pernah bilang di negara demokrasi kita Pancasila nggak perlu ada oposisi. Itu apa? Artinya oposisi itu buruk ya. Nah jadi kalau begitu, itu karena presiden punya pendapat seperti itu, oposisi itu nggak diperlukan, dan itu berarti konsekuensi logisnya nggak perlu juga undang-undang ITE itu direvisi, gitu. Kata Rocky Gerung. Yang direvisi itu bukan undang-undang ITE, tapi cara berpikir presiden ya, otak presiden yang harus direvisi. Itu bahasanya memang agak kasar, tapi saya maksudnya ngerti. Yang direvisi itu otaknya presiden, bukannya otaknya Jokowi. Artinya cara berpikir presiden, kata Hersu Beno Arif ya. Cara berpikir seorang presiden itu yang harus dikoreksi karena punya pendapat oposisi itu buruk atau oposisi itu tidak diperlukan. Nah, ditangkap oleh si pendukung Jokowi, dia merasa sakit hati, gitu. Pendukung, di mana moralnya si itu, katanya Rocky Gerung ngomong begitu, kotak presiden harus direvisi. Nah itu kan ada kesalahan pahaman menurut saya tuh. Kata Rocky Gerung juga sudah dijelaskan, karena yang dimaksud bukan ada kerusakan otak secara organik, bukan otak secara fisik, tapi cara berpikir itu yang dimaksud itu. Artinya kebijakan-kebijakan presiden itu yang harus direvisi, bukan undang-undang ITE-nya tuh. Jadi memang kalau memahami Rocky Gerung itu harus cermat ya dalam berpikir ya. Dulu saya pernah kuliah, pernah jadi tukang sapu di UIN. Saya pernah dikritik tuh ya ikut dengerin sih mahasiswa mau mendengerin kuliah ini, mata kuliah filsafat barat. Waktu itu saya lagi nyapu, saya dengar ada diskusi tentang pikiran-pikiran ini Thomas Hobbes, kalau nggak Thomas Hobbes ya, tentang filsafat sosialnya gitu loh. Itu dosennya waktu itu Azumardi Azra, yang kemudian nanti jadi jadi rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2 kali itu. Zaman kepemimpinan dia terus dibangun kampus itu menjadi 7 lantai 6 lantai itu. Nah dalam diskusi itu saya dengar sambil saya nyapu di luar itu, di luar kelas, waktu diskusi mata kuliah filsafat barat itu Thomas Hobbes ya, Azumardi bilang gini ke mahasiswa itu, saya dengar itu. Jadi saudara, dalam diskusi atau dalam memahami pikiran-pikiran para filsuf barat itu harus cermat. Jadi saya nangkap perlunya kecermatan di dalam berpikir itu ya. Itu karena saya ingat ini ya, nasihatnya Azumardi Azra waktu dia jadi dosen saat mengamati diskusi yang berkembang. Kan dulu Mas, yang saya tahu teman saya yang kuliah itu, setiap mata kuliah itu harus berkelompok, harus bikin makalah ya. Jadi makalah pikiran siapa gitu. Misalnya mata kuliah filsafat
kelompok ini 3 orang, jadi dibagi 16 pertemuan, dibagi 16 kelompok ya. Pertama siapa? Thomas Hobbes, kemudian Berkeley, kemudian kelompok berikutnya misalnya siapa waktu itu ya, ada filsuf Yunani juga ya, siapa begitu saya lupa ya. Jadi dikupas itu. Filsafat Islam juga begitu, nanti ada grupnya siapa yang bahas Al-Kindi, terus grup yang lain Al-Farabi, Ibnu Rushd gitu dibahas. Jadi kecermatan di dalam berpikir itu penting. Nah, saya kira pendukung-pendukung presiden yang akan melaporkan si siapa namanya, si Rocky Gerung itu Rocky Gerung itu cermat di dalam berpikir ya, cermat dalam penguasaan konseptual ya, memiliki tingkat abstraksi yang tinggi ya. Apa sih abstraksi itu ya? Susah, nanti saya jelasin. Kalau saya susah menjelaskan, menunjukkan saya nggak ngerti soal ya. Nggak bisa menguasai konsep-konsep. Artinya Rocky Gerung itu seperti dulu dia bilang Al-Quran kitab suci itu fiksi ya. Itu beda dengan kitab suci itu fiktif ya. Nah itu nggak bisa dipahami itu oleh umumnya orang yang nggak berpikir cermat ya. Kecermatan di dalam berpikir atau di dalam menahan atau di dalam menahan atau menyaksikan gempuran dan serangan-serangan intelektual dari Rocky Gerung itu bukan hanya dahsyat, tapi dia kaya dengan teori itu Rocky Gerung. Jadi kalau orang yang kurang baca, kurang menguasai soal-soal konsep-konsep apa itu demokrasi, apa itu konstitusi, apa itu hak asasi manusia, apa itu penghargaan terhadap lingkungan gitu, kalau itu nggak dikuasai ya, apa itu kebebasan berpendapat, kalau itu nggak, konsep-konsep dasar itu nggak dikuasai, itu nanti bilang ke Rocky Gerung yang suka mempersoalkan secara konseptualnya dulu di dalam melihat kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh presiden ataupun menteri keuangan. Itu kalau orang nggak menguasai konsep-konsepnya, itu pengennya ngelaporin aja itu Rocky Gerung ke polisi. Jadi ini persoalannya bukan soal polisi dan lapor-laporan gini nih, persoalannya karena kedangkalan ya di dalam berpikir atau terjadi pemiskinan intelektual ya. Karena ya itu tadi, karena buzzernya bekerja, si buzzer kan nggak pakai otak ya, nggak pakai otak, kasar ya, nggak pakai mikir dia, karena dia cari duit dan yang penting dia mengodal adil kepribadian orang yang diserang, kata bahasa itu ya, kata Kian Kim. Makanya dia takut kritik karena pribadi saya aja diodal adil, bukan substansi pemikirannya yang dipersoalkan oleh buzzer-buzzer itu. Nah sekarang buzzer-buzzer itu memang harus ditertibkan dulu. Itu kenapa sih ada buzzer apa pusher sih sebenarnya? Pusher itu kan dekat perut ya. Jadi yang dicari oleh buzzer itu sebenarnya di balik pusher itu isi perut. Jadi ayo Rocky Gerung maju terus ya untuk mendidik bangsa dengan serangan-serangan intelektual Anda yang matang secara konseptual itu. Gugurkanlah itu tiang-tiang kedunguan, tiang-tiang kekuasaan yang zalim itu dengan mempersoalkan secara konseptual. Iya, karena kalau dasar-dasarnya lemah ya, secara konseptual akhirnya itu keputusan-keputusan politik yang menjebak atau yang merugikan jutaan orang itu terjadi. Itu yang dipersoalkan Rocky Gerung. Rocky Gerung kan nggak mungkin ditangkap juga sama polisi. Kenapa? Lah dia nggak punya massa. Nggak bakalan dia itu dijebloskan ke penjara, paling ya cuma ditanya-tanya aja di Bareskrim tuh. Habis itu pulang deh, sebelum pulang dia makan dulu di warteg atau di samping kantor polisi, kali ada kantin kan tuh. Makan roti bakar kayak, makan es jeruk kayak. Udahlah, nggak usah dilapor-laporin. Sekarang yang buser-buser itu ya, buser apa puser sih, itu lebih baik ini baca buku lagi, terus bikin karya apa kayak gitu. Nggak mutu bener. Indonesia kenapa jadi gini sih? Saya makan ini dulu ya, makan siang pakai sayur krecek udah saya beli, masih asem tadi, 5.000, 10.000. Kalau nggak ibu-ibu yang kita beli pedagang itu tadi umurnya 65 tuh, masih cari uang dengan jualan sayur matang ya. Orang ibu itu yang jualan sayur matang nyari uang dengan berkeliling sepeda
di desa ini nggak bakalan juga ngerti itu konsep-konsepnya siapa Rocky Gerung, apa demokrasi itu nggak ngerti, apa itu konstitusi orang ngerti, yang dia ngerti itu makan. Ya, kayak buser-buser itu yang dia cari cuman makan. Cuman bedanya buser-buser itu punya media sosial, kalau ibu tadi punya sepeda butut yang jualan sayur matang keliling desa tadi. Itu istrinya dari Pak Narjan. Pak Narjan tuh juga dorong gerobak, teman saya umur 72 ya, dorong gerobak jualan jepitan, jualan apa itu bando, itu yang di gerobak dorong itu loh. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Rocky Gerung. Supaya channel saya berkembang, saya nanti bahas tentang Rocky Gerung terus kayak dulu di awal-awal waktu itu pemilihan presiden, atau di awal saya jadi YouTuber pemula, saya bahas Rocky Gerung sampai 30 video. Jadi subscriber saya langsung meroket. Meskipun ekonomi nggak meroket, tapi ekonomi tapi apa subscriber meroket dan viewersnya meroket. Terima kasih.